Hai Tipers, kali ini kita akan membahas tahapan persiapan presentasi yang efektif, khususnya pada tahap instructional design yang ditujukan untuk mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari video ini. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komponen utama instructional design, yaitu attention, perception, concept learning, attitude change, dan juga memory. Adapun materi yang akan kita bahas meliputi attention, concept learning, perception, attitude change, dan juga memory. Sekarang, coba kalian bayangkan saat kalian sedang presentasi, tapi audiens ini tidak fokus, salah paham, tidak tertarik, dan akhirnya tidak mengingat apa yang kalian sampaikan. Apakah itu berarti materi kalian kurang bagus? Atau justru cara penyampaian yang belum tepat? Lalu, apa saja sih yang sebenarnya menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran itu? Salah satu kunci utamanya dimulai dari bagaimana kita menarik perhatian audiens terlebih dahulu. Nah, itu dia yang disebut dengan attention. Attention atau perhatian merupakan proses memusatkan kesadaran individu pada stimulus tertentu di antara banyaknya informasi yang ada di lingkungan. Dalam konteks pembelajaran, perhatian berarti kemampuan peserta didik untuk memilih dan memfokuskan diri pada pesan instruksional yang relevan serta mengabaikan informasi yang tidak penting. Oleh karena itu, saat merancang pembelajaran, yuk perhatikan beberapa hal penting agar audiens tetap fokus dan tertarik mengikuti materi sampai akhir. Yang pertama, gunakan variasi suara, tempo, dan visual supaya pembelajaran terasa lebih hidup dan tidak membosankan. 2. Sajikan materi yang jelas dan mudah dipahami. 3. Sesuaikan dengan tingkat kesulitan materi, karena materi yang pas akan membuat audiens lebih tertarik untuk terus menyimak. Nah, Tipers, lalu bagaimana contoh nyata attention dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, saat kita presentasi di kelas, kita bisa menarik perhatian audiens dengan variasi suara, penggunaan warna atau gambar, serta menyampaikan materi secara jelas dan tidak terlalu rumit, agar mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, kita masuk ke konsep learning. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung menyederhanakan dan mengelompokkan informasi untuk memahami keragaman di sekitarnya. Proses ini berkaitan dengan pembentukan konsep, yaitu kemampuan mengelompokkan objek atau ide berdasarkan kesamaan tertentu. Namun, jika tidak tepat, proses ini dapat menimbulkan kesalahan, sehingga seseorang bisa memahami konsep yang keliru dan tidak fungsional. Untuk menghindari kekeliruan, kita harus merancang pembelajaran konsep dengan lebih menarik agar audiens lebih mudah memahami materi. Yang pertama, kita gunakan contoh. Dan yang kedua, tampilkan gambar realistis agar audiens mudah mengenali bentuk asli. Yang ketiga, buat konsep-konsep kriteria dalam bentuk daftar supaya lebih ringkas dan mudah dipahami. Contoh nyatanya, misalnya saat kita belajar mengenali bangun datar, kita tidak hanya melihat satu persegi, tetapi juga membandingkannya dengan persegi panjang dan segitiga, agar kita tahu perbedaannya secara jelas. Ciri-ciri masing bentuknya bisa kita catat dalam poin yang singkat. Selanjutnya ada perception. Perception merupakan proses awal dalam kognitif ketika individu menerima dan mengolah informasi dari lingkungan, yang juga dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Nah, proses ini sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang memahami informasi, terutama melalui indera penglihatan dan juga pendengaran. Selanjutnya ada attitude change. Sikap seseorang mempengaruhi cara ia menerima informasi. Orang lebih mudah memperhatikan hal-hal yang emang sesuai dengan sikapnya. Penting diketahui bahwa sikap memiliki komponen afektif, mulai dari perasaan dan juga emosi terhadap suatu objek pembelajaran. Penilaian ini bisa positif ataupun negatif. Contoh nyatanya, siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar cenderung akan lebih fokus dan juga antusias menyerap materi. Sebaliknya, sikap negatif membuat seseorang lebih mudah mengabaikan atau salah memahami informasi.
Terakhir ada memori. Menurut teori stimulus dan respon, memori ini terbentuk melalui asosiasi antara stimulus dan juga respon. Semakin kuat asosiasi itu, semakin mudah informasi untuk diingat. Nah, ada 4 strategi untuk memperkuat memori. Yang pertama, pastikan materi ini bermakna bagi audiens. Kedua, kaitkan informasi baru dengan hal yang sudah dikenal. Ketiga, gunakan pertanyaan untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang penting. Dan terakhir, buat organizer atau ringkasan terstruktur untuk membantu proses mengingat. Nah, sekarang saatnya kita refleksi. Setelah mengenal kelima komponen ini, coba kaitkan dengan pengalaman belajarmu sendiri. 1. Dari semua aspek tadi, mana yang paling berpengaruh saat kamu belajar? Dan kasih alasannya. 2. Apa yang biasanya membuat kamu sulit memahami atau mengingat materi? Dan bagaimana kamu mengatasinya? Tulis jawabanmu dan diskusikan bersama teman-temanmu. Sebelum kita tutup, ada beberapa sumber yang dipakai sebagai landasan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.